Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salam penghormatan saya titip saja kepada pembicara yang terdahulu. Saya hanya katakan hadirin hadirat, semoga kita yang hadir di sini semuanya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama sekali, tidak henti-hentinya puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga tidak pernah henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Yang paling besar adalah nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan, sehingga kita hadir bersama-sama di ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dihubungi oleh Bapak Zul untuk memberi ceramah Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi namo nampaknya tak pas. Namanya Mawarlis. Yang pas itu tadi Ustadz Abdul Hakim atau pas. Tidak apa. Namanya Mawarlis. Tidak ada gara-gara ke Ustadz. Kalau Ainul Yakin, kalau Ahmad, kalau Muhammad, mungkin lah. Tapi ini Mawarlis. Kalau dari Pak Ustadz Abdul Hakim tadi warnanya lain, Bu. Nah, ambo warnanya lain pula. Sebelum kita lanjutkan, untuk menjadikan fondasi dari apa yang mau saya sampaikan, saya akan bacakan firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Semenjak COVID-19 singgah ke Indonesia 1 tahun yang lalu, seluruh tatanan kehidupan kita amburadul. Kehidupan beragama luluh lantak. Kenapa? Seketika musibah corona itu masuk, pemerintah mengumumkan resmi
melarang seluruh bentuk kegiatan apapun di masjid dan musola, melarang masjid dan musola menjadi pusat kegiatan ibadah, bukan hanya dalam hal-hal yang sunnah tapi wajib. Salat Jumat dan salat 5 kali sehari semalam. Saya mau khatib Jumat di Al Anwar Tanah Abang, Pak. Datang aparat. Karena jamaah sudah ramai, sudah penuh, kita nggak bisa ngusir. Lalu aparat berkata, silahkan salat Jumat dilanjutkan dengan catatan tidak boleh lebih dari 10 menit. Masuk Ramadan, lagi-lagi pemerintah mengumumkan tidak boleh ada kegiatan salat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, puncaknya salat Idul Fitri. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Maaf Ustaz, kita serius nih. Apa yang kita rasakan? Kaget, sok banget. Kenapa tidak? Semenjak Indonesia merdeka atau semenjak umur kita ada kaum muslimin yang berbahagia, baru kali ini kita dengar pengumuman pemerintah untuk tidak menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini yang bikin kita kaget. Alasan pemerintah itu kesan tidak masuk akal. Apa alasannya? Untuk menutup atau untuk mengurangi COVID itu. Kalau alasannya untuk memutus mata rantai COVID, kaum muslimin mestinya pasar juga ditutup, pilkada nggak ada. Kalau mau adil, kenapa masjid dan musola yang jadi sasaran? Kenapa harus sekolah yang jadi sasaran? Sampai hari ini ternyata juga nggak kurang juga. Makin hari jumlah yang terkapar jumlahnya semakin besar, ya tak? Ya nggak Bu? Semakin besar yang meninggal juga banyak, yang sembuh juga nggak signifikan. Lalu kenapa masjid? Di tempat saya di Nuansa, udah ramai jamaah. Datang satu orang dari fraksi tertentu, tidak boleh Jumat. Saya nanya ke dia, yang nggak boleh Jumatnya apa kerumunnya? Orang udah ramai. Sholat zuhur juga sama aja. Apa dampak lain ibu-ibu? Ibu-ibu yang nggak punya handphone Android mesti pakai Android. Yang nggak beli kuota mesti beli kuota. Yang nggak pusing dengan urusan sekolahan harus pusing. Sementara kehidupan ekonomi semakin hari semakin sulit. Dampak lain yang ditimbulkan apa? Banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak yang pisah suami istri. Di Batam satu orang ibu bunuh 3 orang anaknya, dan kejadian-kejadian lain cukup banyak. Lalu apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu? Yang mau saya sampaikan adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ibu-ibu, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berpikir bunuh diri, karena itu tidak pernah menyelesaikan persoalan. Sebagai muslim, kita masih punya senjata pamungkas yang mesti kita keluarkan. Apa senjata pamungkas kita? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih yakin gak dengan doa, Bu? Masih yakin gak? Bapak-bapak masih yakin gak dengan doa? Saya akan contohkan untuk lebih yakin. Sekecil apapun acara yang kita lakukan, sebuah arisan keluarga, maka di akhir acara biasanya tuan rumah akan berkata, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Percaya gak, Bu? Percaya kita. Jangan putus asa. Sekecil apapun.
Kalau ada acara walimatus safar, kan kalau ada yang berangkat haji ya tunggu, kan ada walimatus safar, diundang orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, diundang tetangga dekat. Setelah hadir semuanya, tuan rumah berkata, terima kasih atas kehadirannya, saya mohon doa. Doa apa yang diharapkan oleh yang berangkat naik haji? Semoga selamat pulang pergi, diberikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, kembali ke tanah air dengan selamat, mengundur haji mabrur. Balasannya apa? Laisal jaza ilal jannah, kata Rasul. Enggak ada balasannya kecuali surga Allah SWT. Artinya apa? Kita percaya dengan kekuatan doa. Contoh yang ketiga, kalau ada pesta perkawinan, ini supaya ibu-ibu dan bapak yakin, kita masih ada yang ragu loh. Kalau ada pesta perkawinan, setiap undangan yang kita sebar, mohon doa restu. Setelah undangan berkumpul pada waktu yang ditentukan dan tempat yang sudah digariskan, maka tuan rumah juga akan muncul ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Setelah mencicipi hidangan yang kami sediakan, mohon mengucapkan doa kepada kedua pengantin. Apa yang diharapkan Bapak Ibu? Semoga pengantin yang membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Kita percaya dengan kekuatan doa. Yakin gak Bu? Yakin. Dan banyak yang lain Bu, contohnya. Banyak yang lain. Cuman ada yang ragu. Ada yang ragu. Ada juga yang tidak percaya loh tunggu. Dengan kekuatan doanya ada yang gak percaya. Padahal dalam Al-Baqarah 146 sudah saya katakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat, kata Allah, dan aku pasti mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Sekarang persoalannya, percaya nggak dengan Al-Quran? Persoalannya itu. Ada juga yang nggak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang sangat istimewa. Di sini kan ngaji terus nih sama Tengku. Baca Quran Qari kita alhamdulillah luar biasa. Jangan cuma satu. Jangan cuma satu, mestinya ada 10, ada 15 orang yang begitu. Jangan cuma satu. Sebab hari ini ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kitab yang luar biasa. Beda dengan buku. Buya Hamka mengarang tafsir Al-Azhar, kata pengantarnya berkata bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, lalu berterima kasih. Di akhir buku Buya Hamka berkata, buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran dari remaja sangat diharapkan untuk kesempurnaan cetakan berikutnya. Itu tak Pak? Begitu. Lihatlah buku begitu. Semua buku begitu. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk cetakan berikutnya. Tapi Al-Quran tidak. Buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi, tidak ragu padanya. Beda dengan buku. Siapapun yang mengarang buku dia akan berkata jauh dari kesempurnaan. Tapi Al-Quran halaman pertama buka. Di rumah nanti dibuka. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Oleh sebab itu jangan ragu. Belajar Al-Quran jangan ragu. Belajar dengan guru yang benar, dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar.
Kalau tidak, salah baca, salah arti. Benar nggak tuh? Salah baca, salah arti. Saya mau contohkan ini untuk memotivasi orang kampung awak sadonya. Semua yang hadir hafal surah Al-Ikhlas. Hafal nggak Pak? Hafal. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Allah ma. Tapi kalau Bapak Ibu salah membacanya sedikit saja, Qul huwallahu ahad, bukan qul, tapi qul, maka artinya adalah makanlah Allah yang Maha Esa. Qul Pak, bukan qul. Tapi kalau qul huwallah yang kita baca, katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau kita baca qul, makanlah Allah itu satu. Oleh sebab itu, belajar membaca Al-Quran perlu dengan orang yang memahami makro Al-Quran itu sendiri. Di tempat saya, bangku saya sampai sekarang masih ngajar anak-anak. Saya mengajar, makanya saya diminta ceramah sama Pak Zul, saya bingung lah. Saya kan guru Quran untuk anak-anak Iqra, saya suruh ceramah, tapi nggak apa-apa di jalanan hidup. Rata-rata anak kita sekarang susah menyebut makro Al-Quran. Lihat anak-anak SDIT, maaf ya, yang ada di SDIT, hafalannya banyak tapi makronya tidak benar. Apa contohnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Tapi kalau la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mabuk, kata Allah, pasti aku tambah. Sin dengan sin perubahannya luar biasa. Oleh sebab itu belajarlah dengan guru yang makhrajnya memadai. Kalau tidak, salah bacanya, maka salah arti. Oleh sebab itu, jadi imam syaratnya bukan dia yang punya musola, bukan dia yang pengurus, tapi syarat mutlak yang tidak boleh dibantah adalah qari, bacaannya memenuhi syarat standar Al-Quranul Karim. Poin pertama. Kembali kepada pokok persoalan. Ada gak di antara kita yang ragu doa kita diijabah? Ada. Siapa orangnya yang tidak sabar? Maunya instan. Doa jam 12.30 diijabah. Ini mustahil, Bu. Mustahil kita berdoa jam 12.30 diijabah oleh Allah. Kenapa? Ini urusan makhluk dengan Khalik. Jangankan makhluk dengan Khalik, makhluk sesama makhluk saja ada prosesnya. Jangankan makhluk dengan Khalik, makhluk sesama makhluk saja ada prosesnya. Kita punya anak. Ini ingat tulisan Pak Quraisy Shihab sayang. Kita punya anak. Anak kita minta pisau yang tajam. Umurnya baru 2 tahun. Ma minta pisau, ma, untuk apa? Untuk main. Kita kasih? Tidak, Bu. Kenapa? Karena anak kita belum bisa membedakan manfaat dan mudarat pisau yang tajam. Akan kita kasih kapan? Seketika dia tahu manfaat dan mudarat pisau yang tajam. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak dia yang luka nanti, mungkin temannya yang luka. Ini contoh sederhana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kaya, Allah belum beri kita kaya. Kenapa? Mungkin kita belum siap dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Ingat kita cerita Sa'labah. Benar enggak Ustaz? Ingat cerita Sa'labah, seketika miskin betapa taatnya dia kepada Allah, tapi seketika dia kaya, dia justru murtad dari agama yang diyakini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak Pak? Enggak sabar. Padahal kita makhluk biasa. Kalau sabar, insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah yakin dengan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Jangankan kita, Pak, Ibu, jangankan kita, Bu, Nabi saja panjang prosesnya. Nabi, ingat Nabi Ibrahim alaihissalam
Apa doanya? Rabbi habli minas solihin, ya Allah beri aku anak yang soleh. Berapa lama dia berdoa, Bu? 75 tahun. Enggak intinya 75 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah beri aku anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah beri kabar gembira Ibrahim, lahirnya seorang anak yang halim, anak yang bijak. Bagaimana halimnya Ibrahim? Dia memahami kondisi. Bagaimana halimnya Ismail? Dia memahami kegaduhan yang dimiliki, yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kegoncangan. Kapan? Seketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur ma la tara. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur ma la tara. Bagaimana pendapatmu nak? Ini pelajarannya ada Pak. Walaupun itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya untuk disampaikan kepada anaknya Ismail alaihissalam, dia tidak otoriter. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi pemimpin rumah tangga sekecil apapun, jangan otoriter. Kalau sudah menyangkut orang lain, musyawarah terlebih dulu. Ibrahim alaihissalam tunjukkan itu. Ibrahim tunjukkan itu. Kalau sudah menyangkut orang lain, musyawarah dulu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Lalu apa kata Ismail? If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayah, insyaallah ayah akan mendapatkan anda berada dalam kesabaran. Ismail tahu Pak, resikonya mati, lehernya dipotong. Tahu betul dia. Tapi dia memahami kondisi Nabi Ibrahim, anak satu-satunya, doanya diijabah. Dia memahami kondisi Nabi Ibrahim, lalu dia berucap, If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayah, insyaallah ayah akan mendapatkan. Oleh sebab itu 75 tahun. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Contoh yang kedua, Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Ibrahim agak lama, Nabi Yunus agak cepat. Dalam riwayat 3 hari. Seketika Nabi Yunus tinggalkan medan dakwah, karena kaum yang dihadapi terlalu keras. Dia lihat kapal mau berlayar, naik di atas kapal. Sampai di tengah laut Bapak Ibu, angin kencang, ombak pun tinggi, kapal oleng. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kapal dan seluruh isinya, harus ada yang keluar satu saja. Tapi tidak ada yang ikhlas. Kenapa? Resikonya nyawa. Kedalaman laut tidak ada yang tahu. Diundi. Undian pertama keluar nama Nabi Yunus. Kata penumpang yang lain, jangan dia pemuda baik-baik. Padahal tidak satu pun yang tahu di sana bahwa itu Nabi. Diundi yang kedua, lagi-lagi nama Nabi Yunus. Yang lain juga berkata, jangan dia pemuda baik, walaupun tidak ada yang tahu bahwa dia Nabi. Diundi yang ketiga Bapak Ibu, yang keluar juga nama Nabi Yunus. Nabi Yunus konsisten istiqamah dengan keputusan awal. Dia melompat ke laut. Di dasar laut ditelan oleh ikan namanya Sahibul Hud. Dalam kegelapan dan tidak ada kekuatan yang dia miliki. Di sana Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Maha suci engkau.
aku ini orang zalim. Pelajarannya apa, Bu? Kalau mau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat di antaranya adalah akui kesalahan kita kepada Allah. Itu poinnya. Kalau mau doa kita diijabah oleh Allah, akui kesalahan kita kepada Allah. Saya ini zalim. Nabi Yunus, kita berapa persen Pak Ibu dari Nabi? Jauh kemana-mana, nggak ada persentasenya. Kita melaksanakan dosa siang malam 24 jam barangkali kita berdosa. Tapi Nabi Yunus berucap kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ini zalim ya Allah. Aku ini zalim. Mungkin ini doa kita belum diijabah oleh Allah sehingga Covid makin hari makin merajalela. Kenapa? Kita sombong, kita angkuh, kita zalim. Apa kata menteri kita? Nggak usah pakai masker. Yang masker cukup, yang sakit aja. Yang sehat nggak usah. Sekarang nggak pakai masker 250.000. Ya nggak? Nggak usah pakai masker. Sekarang nggak pakai masker 250.000. Kalau nggak masih jalan 1 jam. Nggak boleh mudik segala macam. Kita tidak pernah mengakui kesalahan kita. Seolah-olah kita paling besar. Hari ini keder semuanya Bapak. Keder semuanya. Seluruh kemampuan yang dimiliki, uang yang ada habis untuk itu semuanya. Tapi ternyata makin hari COVID-19 itu makin merajalela. Apa ini? Ini musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi poinnya yang mau saya sampaikan adalah, pertama, jangan henti-henti berdoa. Yakin seyakin-yakinnya doa kita dijabah. Yang kedua, sabar. Jangan henti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Kalau mau kita runtun masing-masing Bapak Ibu, kita kaji kita yang rendah-rendah, dosa yang tinggi dulu. Kalau mau kita sadar, seluruh rangkaian perjalanan hidup kita penuh dengan doa. Benar nggak Pak? Penuh dengan doa. Kita mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Keluar rumah, berdoa. Masuk masjid, doa. Dan seluruh doa itu punya makna yang luar biasa. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik faghfir li dzunubi. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami, lalu ampuni dosa kami. Kenapa kita ini berdosa? Banyak dosa kita. Doa jangan jadi alasan untuk memarahi anak. Nak, kamu doa. Nak, kamu kalau makan doa. Kita doa lah. Doa bukan untuk anak, Pak. Untuk kita juga ada doanya. Allahumma tawir umurana wa ahsin a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan baikkan amal kami. Ada orang umurnya panjang, makin hari makin jelek dia. Ngaji nggak mau ngaji, seolah urusan anak. Dia nggak perlu ngaji. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, usia kita sudah 50 ke atas lebih. Mati itu hari ini syaratnya nggak sakit, Bu. Apa syarat mati sakit? Oh enggak, ada orang yang nungguin di ICU sebulan, enggak mati-mati, yang nungguin mati. Yang nungguin mati. Yang ditungguin enggak mati, yang nungguin mati. Ada tetangga saya, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dia di Medan. Istrinya di sini. Dia ke sana. Sampai di sana suaminya yang sakit itu nggak mati, justru dia yang sehat ke sana mati. Sehingga apa yang ada di pikiran kita hari ini udah mulai salah, Pak. Kalau ada orang yang kata, Pak, si A meninggal, sakitnya apa? Seolah-olah sakit yang jadi penyebab. Tapi sekarang udah nggak sakit, nggak penyebabnya mati. Lupa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakitnya apa kan begitu? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, saya tidak akan menambahkan lagi perjalanan Isra yang sudah disampaikan oleh Dr. tadi. Agaknya sudah cukup. Cuman saya nambah dikit. Soal Isra Mi'raj. Ini Dr. saya nambah dikit Dr. ya. Ada orang yang ragu,
dengan Isra Mi'rajnya ada juga orang yang ragu. Apa mungkin perjalanan segitu jauhnya 1.500 kilo Mekah Masjidil Aqsa, belum lagi ke atas, lalu kembali dalam waktu yang relatif singkat. Lagi-lagi saya akan berkata, kalau rasional akal yang mau kita pakai nggak masuk, nggak masuk. Kalau rasional akal yang kita pakai nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena dia tidak bisa dianalisa lewat ilmu pengetahuan secara ilmiah. Kenapa nggak bisa? Karena kejadiannya satu kali. Kalau kejadiannya berkali-kali bisa dianalisa menurut ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sekali kejadiannya ilmu pengetahuan dan teknologi nggak mampu. Lalu jawabannya apa? Kembali lagi kepada Quran. Ada lagi yang berkata, itu kan bukan mimpi aja, itu kan cuma mimpi. Itu kan rohnya aja, Nabi kan enggak. Dalam ayat yang dibacakan oleh Fari kita tadi, enggak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Kalau hamba Bapak Ibu ada roh, ada jasad. Di sana enggak dibilang roh, tapi hambanya. Setuju enggak, Pak? Setuju. Hambanya. Kemudian dia diperjalankan dengan kemahasuciannya Allah. Kalau Allah yang mau, surah Yasin yang tadi kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lagi-lagi Al-Quran. Kalau referensinya Al-Quran Bapak Ibu, persoalan Isra Mi'raj selesai. Dia diperjalankan, bukan berjalan. Jarum jam kita sekarang jam 11. Kalau mau sampai ke jam 2, kita tunggu berapa jam lamanya. Tapi kalau kita yang mutar, Pak, sebentar selesai. Paham nggak, Pak? Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Guru saya dulu mengajarkan begitu. Salah satu diantaranya adalah Pak Khaidir Khatib Bandaru namanya. Itu dia mengajarkannya begitu. Kalau dari Buya Tusangka namanya Pak Jabar Aziz Buya. Jadi beliau orang Padang itu biasanya kalau ceramah suka contoh-contoh. Makanya Buya Hamka berkata, tidak akan sukses seorang dai kalau hanya baca buku tapi tidak baca masyarakat. Jadi baca buku dan tidak sukses. Tapi kalau membaca masyarakat, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu yang kita baca. Lalu kita keluarkan dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah contoh harus diperbanyak. Contohnya tadi adalah doa, pasti dijabah. Kehidupan sehari-hari kita, di akhir acara kita dengan doa. Yang kedua adalah bahwa ada proses doa dijabah, iya. Kenapa? Jangankan kita, Nabiullah saja prosesnya lama, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir malam ini, alhamdulillah. Tapi bagaimana generasi yang di belakang kita? Karena kita berharap seketika meninggal nanti doa anak yang soleh. Kira-kira anak kita doain nggak yang soleh? Sekarang jangankan ngaji, Pak, untuk urusan genjet itu, jangankan ngaji, makan saja susah dia. Entah kalau anak saya bukan anak ibu nggak kali. Makan saja kita nyuri susah, apalagi soal ngaji. Itu tantangan, tapi tidak boleh nyerah. Tidak boleh nyerah. Kita harus cari celah bagaimana kita hidup di teknologi yang sangat modern ini, anak kita tetap cinta dengan Al-Quran. Agaknya itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan saya sendiri yang menyampaikan. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan sekali lagi, saya mendorong jamaah yang hadir di sini, ajaklah anak kita atau paksalah anak kita untuk mau belajar membaca Al-Quran dari guru-guru yang memahami makhraj Al-Quran. Sekali lagi, yang memahami makhraj Al-Quran. Yang salah bacanya akan salah artinya. Sederhananya, salah bacanya akan salah artinya. Saya bapak-bapak dan ibu-ibu semenjak dari madrasah aliyah sampai hari ini, alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk mengajar walaupun dengan jumlah murid yang tidak seberapa jumlahnya. Berat memang iya,
rumah kita kecil, dia datang, berisiknya na'udzubillah. Lalu caranya gimana? Yang selesai suruh pulang. Pulang. Gak usah lama-lama, cukup 10 menit. Jadi cepat dia anak ikhlas sekarang cepat banget. Jadi caranya kita atasi adalah kita nggak boleh menyerah. Yang sudah baca suruh pulang. Kalau nggak berisi Pak, luar biasa. Mungkin sama di anak-anak kita di mana-mana sama kali. Saya udah ngerasain itu, nyang deh. Tapi insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, semua yang saya hadapi, alhamdulillah. Dan termasuk tadi sampai di sini saya juga agak terlambat. Kita setiap malam minggu takyin, khusus bapak-bapak, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari azan. Banyak, cobalah masjid-masjid, musola, entah kalau di sini, kalau orang awam mungkin pintar semua ya. Orang sini azannya pakai sound lagi, masya Allah. Nggak ada yang benar. Saya 3, masjid saya 2, musola 1, 3 nggak ada. Bukan sombong Bapak, bukan sombong Pak. Saya tegur. Ini kalau ini besok jangan dia lagi yang azan. Kalau mau ada juga belajar, saya datang ke rumah. Saya gitu ya. Kenapa ya? Kondisinya luar biasa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saya katakan saya tidak butuh irama yang bagus, tapi makhrajnya jangan tidak usah ditawar. Makanya sekali lagi saya katakan, anda jadi pengurus masjid kalau muqaddimah sebelum khatib naik mimbar itu tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia yang lebih aman. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak ada benar Pak, enggak benar gitu. Oleh sebab itu saya mendorong orang awak saya yakin dan percaya bacaan Quran kita masih bagus, masih terjaga seperti qori kita tadi, dan jumlah yang seperti itu sekarang sudah minim sekali. Saya di tempat saya 1 RW sampai sekarang kalau ada hari besar Islam, kalau ada nikah aku masih tetap saya bagi yang baca Quran yang sudah tua sesungguhnya. Tapi alhamdulillah besok juga ada acara walimatul safar, walimatul urus. Saya juga ditelepon dari itu baca Quran besok. Nah, insyaallah mudah-mudahan saya akan coba gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang relatif sudah cukup malam. Ibu-ibu rata-rata sudah pada ngantuk. Ibu-ibu rajin-rajin Bu menyuruh anaknya untuk baca Quran. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau Pancasila kan sampai mati ya. Kalau Al-Quran itu sampai dalam kubur lebih lagi. Jadi barangkali itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.